Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas token TKO ya, token asli karya anak bangsa. Dan sepertinya yang pertama ya, token ini dikeluarkan oleh toko kripto. Sebenarnya ada sih token lain yang dikeluarkan oleh ZMax yaitu ZMT, tapi ZMax itu kan perusahaan yang bukan asli Indonesia ya, sedangkan toko kripto itu adalah perusahaan yang asli Indonesia Sobat Investor. Makanya perlu banget kita bahas nih token TKO ini, sebagus apa sih tokennya dan apa yang ditawarkan. TKO itu sudah di listing di CoinMarketCap loh Sobat Investor, dan peringkatnya juga ternyata nggak receh-receh amat. Cukup bagus menurut saya untuk sebuah koin lokal buatan Indonesia. Market capitalnya menduduki peringkat ke-242 di CoinMarketCap. Sedangkan di CoinGecko menduduki peringkat ke-258 ya, jadi sekitar 250-an. Dan menurut saya itu sudah sangat bagus karena kita tahu koin micin yang biasanya menjadi favorit masyarakat Indonesia juga biasanya peringkatnya juga tidak sampai 200. Contoh, Baby Dogecoin masih peringkat ke 2575, jadi masih jauh lebih receh daripada TKO ya. Dan kita lihat lagi Sansuinu contohnya, Sansuinu peringkat ke 2700 ya. Apa sih yang ditawarkan oleh TKO? Ya ini adalah websitenya ya, tokoscape.com. Websitenya berbeda dengan toko kripto.com. Ya tentang TKO, coba kita cek. TKO adalah ekosistem CeFi dan DeFi ya, centralized finance dan decentralized finance, menggabungkan solusi seperti farming pool dan TKO NFT. Nanti kita bahas lagi yang tentang TKO NFT ini. Centralized finance karena TKO dikembangkan oleh toko kripto, dengan decentralized finance karena berbasis Binance Smart Chains, dan sebagian besar tokennya juga dimiliki oleh komunitas ya, karena developernya sendiri untuk sekarang itu belum memiliki tokennya, dan nantinya hanya digaji sebesar 15% dari total tokennya. Itu pun akan diberikan secara berkala setiap tahunnya Sobat Investor. Kita lihat lagi potensi Indonesia, memang benar ya kalau dibilang potensi tidak terbatas karena penduduknya banyak, dan jika nanti blockchain itu semakin populer di dunia termasuk juga di Indonesia, tentunya TKO juga mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk berkembang ya, karena menurut saya TKO ini udah cukup bagus karena berbasis Binance Smart Chain ya, dan bahkan didukung langsung oleh foundernya Binance sendiri. Dan ini pertumbuhan ekonomi yang belum tersentuh ya, karena TKO itu juga memiliki jumlah limit dan tentunya lebih aman terhadap inflasi. Dan ketika keuangan kita lebih tahan terhadap inflasi bahkan semakin meningkat, tentunya akan bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, investor global memiliki peran penting tentunya ya, karena toko kripto itu sudah bekerjasama langsung dengan Binance ya, lebih tepatnya Binance berinvestasi di toko kripto, dan TKO memiliki proyeksi menjadi BNB-nya Indonesia. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa roadmap-nya itu memang akan menjadi seperti BNB ya. Memang TKO ini sekarang justru pasarnya itu bukan cuma di Indonesia, karena juga sudah listing di exchange global seperti PancakeSwap, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah listing di Binance, sehingga investor-investor global juga dapat berinvestasi di TKO ini. Ini adalah awal yang bagus sih menurut saya. Tujuan dari TKO itu platform pertukaran token, tapi untuk sekarang untuk bertukar token di toko kripto sepertinya belum ya, karena kita lihat di sini untuk membeli kripto itu masih belum bisa menggunakan TKO ya. Kalau saya lihat, kalau fiatnya masih BDR, USDT, USD sama USDC, sedangkan untuk kripto bisa menggunakan BNB, BTC, dan altcoin. Altcoinnya ada Ethereum, TRX, dan XRP. Sedangkan untuk TKO sendiri masih belum ada ya, tapi saya yakin mungkin kedepannya akan ditambahkan satu jenis kripto barunya di sini, di mana kita bisa membeli kripto lain menggunakan TKO dengan tentunya menawarkan diskon ya, atau spread yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika membeli menggunakan mata uang yang lainnya. Ini seperti kayak Binance ya. Binance itu menawarkan diskon yang lebih murah ketika membeli kripto menggunakan Binance di Binance Exchange dibandingkan dengan ketika membeli kripto dengan uang fiat seperti dolar atau juga dengan kripto lain seperti Bitcoin. Nah, kedepannya juga bagus sekali ketika kita bisa membeli kripto yang lain menggunakan TKO dengan memperoleh diskon Sobat Investor. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik di TKO, dan ini yang membuat saya juga all in di TKO. Jadi saya berinvestasi di banyak exchange ya, ada di toko kripto, di Pintu, dan juga di ZMax, dan juga di eToro juga. Tapi untuk dana saya yang di toko kripto, berhubung saya juga sedang tidak ada waktu untuk trading ya karena kesibukan di pekerjaan, jadi daripada dana saya ditaruh
begitu saja. Saya menggunakan dana tersebut untuk ditukar ke TKO dan digunakan untuk farming pool ya di TKO LogQuest ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini Sobat Investor. Dan toko mall, nah ini kedepannya dalam rencananya itu akan ada juga toko mall yang sekarang masih dalam tahap pengembangan. Websitenya udah ada, ini websitenya ya, toko mall, mall.tokoscape.com, tapi masih dalam pengembangan, masih segera hadir ya. Dan di sini nantinya kita bisa membeli berbagai jenis barang dan kebanyakan NFT tentunya ya. Ternyata toko mall ini nanti juga bisa dihubungkan dengan MetaMask, yang artinya juga investor global bisa membeli apapun yang dijual di toko mall ini. Nextnya kedepannya juga akan ada platform pinjaman, dan tentunya ini juga akan menjadi sumber penghasilan pasif ya bagi investor di toko kripto, karena biasanya juga bisa melakukan staking dan menjadi liquidity provider bagi platform pinjaman ya, seperti Compound atau AV. Infrastruktur kelas dunia ya, karena didukung oleh Binance Smart Chain ya, tentu saja Sobat Investor. Dan tim pendirinya sendiri didirikan oleh Bang Shukai, CEO Toko Kripto, bersama dengan timnya, yaitu ada Teguh Kurniawan Harmanda, yaitu COO Toko Kripto, dan ada Lai Chung Ying, ada Nanda Events, dan Chongji. Sekarang kita lihat nih, di Light Paper versi 2. Di TKO akan menjadi proyek cryptocurrency pertama Indonesia dengan banyak kegunaan ya, seperti ini. Exchange platform token ini sepertinya masih dalam proses karena masih belum bisa membeli token atau kripto lain menggunakan TKO. Dan juga participation in deposit and saving program, yaitu tentu saja token TKO bisa digunakan untuk deposit, nabung, dan juga cashback ya, dan NFT nantinya. Nah, ini tokenomiknya Sobat Investor. Private sales atau dijual secara private itu sebesar 1% dari jumlah token ya, dan di lock selama 6 bulan Sobat Investor. Baru setelah 6 bulan itu didistribusikan secara bulanan sampai 12 bulan. Sedangkan public sale atau penjualan publik itu sebesar 15% dari jumlah total tokennya Sobat Investor, dan tidak di lock ya, jadi bisa langsung dibeli oleh siapa saja. Inilah token yang dibeli oleh semua orang, termasuk kita juga jika kita ingin membeli TKO Sobat Investor. Dan foundation di lock selama 6 bulan, nggak bisa dikeluarkan, dan dikeluarkan secara semi annual, secara semester ya, selama 5 tahun ya. Jumlahnya adalah 20%. Dengan produk dan marketing ini untuk pemasaran ya, seperti untuk bonus, hadiah, dan sebagainya, dan didistribusikan secara semester selama 3,5 tahun ya, dengan persentasenya mencapai 17%. Cukup banyaknya, bahkan lebih banyak daripada yang dijual di publiknya, sebesar 15%. Dan ini untuk kerjasama dan ekosistemnya, untuk mengembangkan ekosistem juga sama ya, nggak di lock tapi dibagikan secara semesteran selama 3,5 tahun. Dan advisor tidak di lock dan hanya 2% saja Sobat Investor. Dan ini untuk mining reward atau hadiah mining tidak di lock dan didistribusikan secara bulanan selama 2 tahun dan 6 bulan. Dan airdrop community juga 10% ya, didistribusikan secara bulanan selama 2 tahun dan 6 bulan. Dan ini yang menarik untuk tim pengembang dari toko kripto. Untuk timnya sendiri di lock selama 12 bulan ya, jadi mereka belum bisa mendapatkan bayaran ya berupa TKO itu selama 12 bulan pertama itu belum dibayar. Jadi sekarang juga mereka timnya masih belum mendapatkan TKO sama sekali, kecuali kalau mereka memang membeli dari public sale, baru mereka bisa mendapatkan TKO. Dan didistribusikan secara tahunan selama 5 tahun ya, persentasenya sebesar 15% dari jumlah tokennya Sobat Investor. Ini yang membuat developer juga pasti akan bekerja keras untuk menaikkan harga TKO, karena juga mereka memiliki staking yang memiliki porsi sebesar 15% yang cukup besar sebenarnya, tapi ya wajar karena mereka adalah pengembangnya. Nah, ini adalah time range-nya. Ini sekarang di bulan Juli ya, baru sekitar di sini. Ini tahapnya berupa public sale, private sale, foundation, dan produk dan marketing ya, dan community airdrop. Untuk timnya masih belum, ini di sini kita masih tahap awal nih. Dan seperti dilihat ya, bahwa token TKO itu di launching itu nggak sekaligus tapi secara bertahap, yang artinya launching secara penuh yaitu sebesar 100% itu baru akan selesai di sekitar tahun 2026 ya, mungkin pertengahan tahun 2026. Nah, untuk meningkatkan nilai dari TKO, developer juga akan memburning TKO-nya dari pendapatan yang didapatkan dari exchange toko kripto, yaitu dari trading volumenya ya. Ini kita lihat di Instagramnya toko kripto, di sini
diberitakan ini bahwa burning pertama itu akan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 25 Juli, tahap kedua tanggal 27 Juli, tahap 3 tanggal 29 Juli, dan tahap keempat tanggal 30 Juli ya. Mereka mulai memburning TKO, dan seharusnya burning sepertinya juga akan meningkatkan harga TKO sobat investor, dan presentasi burningnya nantinya akan mencapai 10% ya maksimalnya. Nah, ini adalah roadmap dari TKO. Kita lihat sama-sama sobat investor. Kuartal pertama sampai kuartal kedua itu di launching sudah pastinya ya, dan Binance Summit 2021 ini juga sudah kemarin, dan TKO NFT Charity Art Auction ini on proses ya mungkin ya, dan TKO CeFi Integration mungkin masih dalam proses. Bagus ketika ada digital wallet yang besar di Indonesia ya. Dan di kuartal ketiga dan kuartal keempat nih NFT Arcade marketplace-nya mungkin ini sobat investor masih dalam proses. Nah, TKO Bumper Pool, pengguna dapat lock atau stake TKO mereka dan mendapatkan token secara gratis di farming pool-nya. Nah, ini yang sekarang sudah di launching, dan ini menurut saya sangat bagus sekali sih. Nah, di sini ya sobat investor, ini TKO Lock Quest sekarang udah bisa dilakukan, yaitu kita bisa mendapatkan TKO secara gratis ya, hanya dengan melock TKO kita. Nah, ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Di lock selama 7 hari, kita akan mendapatkan TKO sebesar 0,04 per hari untuk setiap 100 TKO. Sedangkan jika di lock selama 30 hari, maka kita akan mendapatkan TKO sebesar 0,05 per hari untuk setiap 100 TKO. Nah, ini yang paling bagus menurut saya. Ketika kita melock TKO kita selama 60 hari, kita akan mendapatkan reward sebesar 0,06 TKO per hari untuk setiap 100 TKO. Kalau kita lihat ya, anggaplah 1 TKO harganya 20.000 ya, sekitar 20.000. Maka 0,06 ini 0,06 dikali 20.000 sama dengan 1.200. 100 TKO itu kan sekitar 2 juta. Jika kita melock TKO senilai 2 juta, maka setiap hari kita akan mendapatkan TKO sebesar 0,06 atau setara 1.200. Kita lihat ya, 0,06 ini kalau dalam 1 tahun dikalikan 365, maka dalam 1 tahun kita akan mendapatkan 21,9 TKO. Kita nggak ngapa-ngapain ya, cuman melock TKO kita saja. Dalam 1 tahun kita akan mendapatkan 21,9 TKO ya per 100 TKO. Artinya 21,9 itu adalah 21,9%. Anggaplah bunga, itu besar sekali sobat investor, itu sangat besar sekali. Ini adalah salah satu hadiah reward yang paling besar ya yang pernah saya tahu. Artinya apa? Kita nggak peduli harga TKO itu naik apa enggak, anggaplah harga TKO tetap saja, kita tetap akan profit sebesar 21% per tahun. Apalagi kalau naik tentunya profitnya akan semakin banyak. Tapi kalau dalam 1 tahun ternyata TKO harganya turun, kita akan mempunyai handicap atau pengurangan rugi itu sebesar 21,9 ini tadi sobat investor. Menurut saya ini adalah fitur yang sangat bagus sekali. Dan next ya, kita lihat nantinya juga akan ada TKO staking, yaitu mendapatkan bunga dan juga merchandise. Dan juga nanti ada TKO lottery, TKO liquidity swap. Nah, ini yang saya bilang tadi di sini, ketika nantinya sudah ada TKO di sini untuk membeli token atau koin yang lain, tentunya kita juga bisa menggunakan TKO kita untuk menjadi liquidity provider. Tentunya akan mendapatkan imbal hasil berupa biaya transaksi, fitur yang sangat bagus dan semoga segera di launching ya. Dan juga ini lebih keren lagi, juga ada TKO lending. Jadi kedepannya toko kripto juga akan berfungsi seperti Compound atau AVE atau DeFi lainnya ya, yang bisa melakukan pinjam-meminjam di platform mereka. Dan di tahun 2003 dan seterusnya direncanakan akan bukan cuma di Indonesia tapi juga akan merambah ke negara lainnya. Menurut saya ini target yang cukup masuk akal sih, karena rencananya masih cukup jauh. Sekarang di tahun 2021 dan roadmap-nya sudah dibuat sampai 2023. Menurut saya masih cukup bisa dicapai ya, dan sejauh ini perkembangannya masih cukup bagus. Next kita lihat ya di Coin Market Cap, harga TKO sekarang diperdagangkan di harga 22.640, masih cukup terjangkau. Dengan supply total dan supply maksimal nantinya itu akan mencapai 500 juta token, dan surprisingly tokennya itu tidak terlalu banyak sobat investor, tidak sampai 1 miliar token, hanya setengah M saja. Dan menurut saya berarti ini bukan token yang terlalu micin ya, karena jumlah tokennya juga terbatas. Dan tentunya karena ini terbatas juga termasuk kategori
token deflasi, yang artinya token yang nilainya akan terus meningkat seiring dengan waktu ya. Dengan kapitalisasi pasar sekarang itu di angka 2,4 triliun rupiah, atau kalau dalam dolar itu market capitalnya sebesar 115 juta dolar. Itu sudah sangat besar, sampai peringkatnya saja menurut CoinGecko itu mencapai 258. Itu peringkat yang cukup bagus menurut saya. Dengan supply yang beredar sekarang itu sebesar 108,5 juta token, atau baru beredar 22%-nya saja, dan masih banyak yang belum dikeluarkan. Ini sesuai roadmap-nya tadi. Memang sengaja ini dikeluarkan secara pelan-pelan sesuai dengan rencana awal dan roadmap-nya ya. Surprisingly, TKO itu sudah turun dari titik tertingginya sebesar 68,8%. Wow, pernah mencapai titik tertinggi di harga 4,9 dolar ya, sekitar 80.000 rupiah di tanggal 3 Mei ya, atau sekitar 3 bulan lalu, dan terus turun. Tapi sekarang dalam beberapa hari ini, kita lihat nih dalam 2 pekan terakhir ya, ini sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Yang artinya sekarang ini adalah titik beli yang cukup bagus ya bagi sobat investor yang yakin dengan masa depan dari TKO. Dan untuk saya sendiri, saya bukan cuma yakin, tapi juga all in juga di TKO ini. Next, kita lihat chartnya. Kita pastikan dulu ke harian, buka legenda, dan kita perbesar. Ini adalah grafik TKO di situsnya toko kripto sendiri. Menurut grafiknya ya, TKO di launching di tanggal 7 April tahun 2021, yang artinya baru sekitar 3 bulan yang lalu. Dan sejak di launching sempat naik sangat tinggi. Ini wajar, karena ketika launching juga pasti di pump setinggi-tingginya. Tapi kemudian turun, dan sempat naik lagi, di pump lagi, dan turun lagi, dan di pump lagi, terakhir mencapai titik tertingginya di tanggal 3 Mei. Kemudian terus turun, dan sekarang fasenya masih sideways ya sobat investor. Ini sejak sekitar tanggal 22 Juni itu udah segini-gini saja, sideways saja sobat investor. Nah, meskipun ada yang menarik nih dalam beberapa hari terakhir ya. Ini tepatnya semenjak ini sih, TKO Summit 2021 ya. Harga TKO langsung terus naik ya. TKO Summit itu diselenggarakan tanggal 24 Juli. Nah, kalau terlihat dari sini, ini fasenya masih sideways saja, meskipun dalam beberapa hari ini volume pembelian dan penjualannya sangat besar ya. Nah, sekarang kalau dilihat chart harian itu fasenya udah mulai ada tanda-tanda rebound, karena ini garis SMA 5 udah mulai menanjak ke atas, berada di atas garis SMA 10 dan garis SMA 30 sobat investor. Meskipun masih di bawah garis SMA 60 ya, tapi the candle-nya udah menyentuh garis SMA 60, dan ini adalah tanda-tanda yang cukup bagus untuk rebound ya, karena hampir nggak pernah nih terjadi seperti ini. Sejak terjun bebas, itu garis MA 5 itu selalu berada di bawah MA 60 ya. Beberapa kali memang di atas MA 30, tapi selalu berada di bawah garis MA 60, dan terus turun seperti ini. Dan ini baru dalam beberapa hari terakhir sempat menyentuh garis MA 60, tapi turun lagi, dan sekarang mau menyentuh lagi. Dan ketika nanti seandainya nih candlenya ternyata berhasil melewati garis MA 60, artinya tren untuk rebound-nya itu semakin kuat, dan kemungkinan bisa akan mulai rally lagi ya. Tapi itu juga tergantung dari sentimen internasional ya, karena grafik yang seperti ini juga bukan cuma TKO saja, tapi kebanyakan kripto juga seperti itu ya. Sekitar bulan Mei itu juga terus turun, yang artinya juga selain dari profil TKO-nya sendiri, juga mengikuti tren dari kripto ya. Dan tentu saja adalah tren dari Bitcoin. Ketika nanti Bitcoin rebound, saya sangat yakin TKO juga akan ikut rebound, dan bahkan reboundnya bisa jadi lebih tinggi dari Bitcoin itu sendiri, karena secara market capital TKO itu masih sangat kecil. Dan untuk koin-koin yang kecil ketika rebound itu biasanya reboundnya bisa jauh lebih tinggi daripada koin-koin yang sudah memiliki market capital yang besar seperti Bitcoin seperti investor. Untuk hold TKO yang akan digunakan untuk trading jangka pendek mungkin masih belum terlalu bagus, karena fasenya masih sideways seperti ini, naik turun. Tapi jika kita ingin hold TKO untuk jangka panjang, menurut saya sangat bagus sekali jika kita mulai beli sekarang, karena selain mengharapkan kenaikan harganya yang nantinya, tapi juga bisa mendapatkan passive income dari reward TKO lock itu tadi sobat investor, yang jumlahnya nggak main-main, sampai 21% per tahun.
Oke, jadi itu saja pendapat saya mengenai TKO. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di TKO? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang memiliki request, koin atau token apa saja yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun sobat investor. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam to the moon.